Hai, gimana kabar Anda? Senang sekali ketemu sama Anda. Henrik Ronald di sini dan hari ini saya pengen menyapa Anda dan membuatkan satu buah video khusus untuk sesi prakteknya gitu ya. Karena sesuai dengan judul video ini yaitu untuk dipraktekkan gitu ya, judul sesi ini. Dan saya pengen supaya bisnis Anda tuh benar-benar bisa maju. Jadi bukan cuma sekedar buat video doang, enggak. Tapi saya sungguh-sungguh tulus gimana caranya ya supaya kalau misalnya Anda kesulitan, bisnis Anda sekarang bisa makin lama makin bagus dan makin maju gitu ya. Ada beberapa teman yang mulai menghubungin saya gitu ya. Pak Ronald, ini bisnis saya dulu lumayan bisa banyak banget gitu ya. Tapi sekarang kok turunnya nggak kira-kira. Nah, inilah sekarang maka mari kita bersama-sama kita mulai ngebahas gitu ya gimana caranya supaya bisnis bisa makin maju. Karena ini bukan cuma tentang kita doang tapi juga orang-orang yang kita bawa, orang-orang yang kerja sama kita gitu ya. Dan sedih juga kalau misalnya ketika lagi Lebaran tapi kita nggak bisa ngasih THR gitu ya. Bukannya nggak mau tapi memang sungguh-sungguh nggak bisa gitu ya. Nah itulah makanya kita sekarang ngebahas gitu ya. Dan dari video sebelumnya memang sudah diterangin gitu ya. Tapi tetap ada yang bingung juga ya, Pak ini gimana prakteknya. Itu makanya saya buatkan panduannya gitu ya. Kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan ini yang mesti sebaiknya dijawab gitu ya. Karena gini, sama seperti otot tuh kalau dipakai terus jadi makin kuat, otak dipakai terus jadi makin kuat gitu ya. Sama. Jadi ada yang namanya otot action gitu ya. Kalau misalnya setiap kali habis pelajaran gitu ya, habis lesson Anda belajar sesuatu terus saya kasih ini, coba praktekkan ini. Dan ternyata Anda praktek gitu ya. Anda akan sungguh-sungguh menjadi lebih baik. Pertama, wah ini lakukan langsung praktek, belajar langsung praktek, belajar langsung praktek, belajar langsung praktek. Makin lama otot praktek Anda makin kuat. Belajar terus langsung praktek, belajar langsung praktek. Karena tidak ada gunanya ketika kita cuma belajar doang tapi tidak dipraktekkan, tidak ada gunanya gitu ya. Itu cuma menjadi potensi dan potensi cuma sekedar potensi saja tapi tidak ada hasilnya gitu ya. Jadi kalau kita memang mau menghasilkan ya mau tidak mau kita mesti praktek gitu ya. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana cara mempraktekkannya. Saya akan sedikit nge-review lagi apa aja yang sudah kita pelajari. Dan tapi kita juga sebelum kita mulai, saya minta tolong juga sama Anda. Bagi yang belum subscribe ya, why not Anda subscribe gitu ya. Nanti like, Anda kasih komen juga sehingga saya tahu mana yang cocok, mana yang enggak gitu ya. Dan seperti biasa, tekan tombol loncengnya supaya Anda dapat notif langsung begitu saya upload video baru. Jadi ada PR baru nih. Nah, dan mudah-mudahan besok-besok ketika saya bikin pelajaran baru bisa langsung saya tempelin PR-nya sekalian ya. Jadi videonya nggak terpisah. Tapi ini karena sudah terjadian, nggak apa-apa gitu ya. Nah, saya akan nge-review sedikit. Kemarin itu kita sudah bahas apa di video pertama. Kita sudah bahas tentang apa aja sih tentang 3 elemen penting. Masih ingat ya, ada product, delivery system, sama service gitu ya. Anda juga masih ingat service yang paling bagus itu tuh, service yang paling tidak bagus adalah service yang ketika sudah customer minta-minta tidak dikasih. Yang bagus adalah customer minta dikasih. Lebih bagus lagi sebelum customer minta sudah dikasih gitu ya. Nah, kita juga belajar bahwa mana yang perlu diganti. Kalau memang produk kita nggak relevan, ganti produknya. Kalau memang delivery system kita yang tidak relevan, ganti gitu ya. Kemarin saya ada kasih contoh misalnya seperti produk-produknya apa? Hotel misalnya. Hotel sekarang memang produknya sangat tidak relevan gitu ya. Mari kita ubah. Bagaimana caranya supaya hotel ini bisa menghasilkan produk baru yang jauh lebih relevan gitu ya. Dan kita juga membahas tentang delivery system kemarin. Misalnya seperti kemarin laundry saya gitu ya. Laundry saya itu tuh produknya masih relevan, masih diperlukan. Tapi kalau misalnya orang suruh datang ngantri, orang males gitu ya. Itu makanya gimana caranya supaya orang bisa mau supaya tetap mau laundry. Nah, itu makanya kita ganti delivery systemnya. Nah, kita ada belajar juga kemarin apa aja tidak menjual seperti hotel, pesawat, kafe, kendaraan. Itu sekarang sudah tidak relevan di masa COVID-19 ini. Yang menjual itu seperti makanan, home service, hiburan rumah, teleconference itu ya. Jadi kita juga belajar tentang delivery system yang lama. Delivery system yang lama itu seperti mall, kalau datang langsung harus ngantri atau jauh-jauh. Yang menjual tuh kalau yang delivery atau yang dekat rumah atau yang layanan home service. Tukang cukur datang ke rumah, tukang AC langsung datang, pasti tukang AC udah pasti datang langsung ya, nggak mungkin enggak gitu ya. Nggak mungkin datang bawa AC-nya, gimana sih, ngaco banget. Nah, lanjut gitu ya. Jadi apa layanan-layanan misalnya seperti tukang cukur yang bisa datang ke rumah, makanan bisa datang ke rumah yang tidak berdesak-desakan gitu. Itu bakal jadi jauh lebih bagus. Nah, jadi kita akan praktek hari ini mengubah bisnis gitu ya. Nah, inilah yang perlu Anda kerjakan. Kita praktek mengubah bisnis Anda. Yang pertama yang Anda perlukan, analisa produk Anda. Oke? Produk Anda ini masih relevan enggak? Perlu diganti atau enggak? Dan
ada sebagian orang yang merasa seperti ini. Ada sebagian orang merasa bahwa Pak Ronald, eh ini tinggal nunggu COVID-19 berakhir, nanti ini bakal baik-baik saja. Omset saya bakal kembali baik-baik saja. Apakah itu benar, bisa jadi enggak juga gitu. Karena teman-teman saya di Bali, saya kebetulan punya banyak teman-teman di Bali, terus terang saya kasihan sama teman-teman saya yang di Bali gitu ya. Beberapa teman saya ngomong bahwa Pak omsetnya turun, tapi apakah baru kali ini saja omset mereka turun? Enggak juga. Waktu dulu terjadi pengeboman, omsetnya turun. Lalu terjadi ini juga, terjadi keluar misalnya travel advisor jangan datang ke Indonesia, sudah pasti kunjungannya turun gitu. Nanti ketika ada gangguan lagi turun lagi. Itu makanya sebaiknya sungguh sangat baik kalau kita punya diversifikasi bisnis. Kalau misalnya kita punya bisnis itu bukan cuma satu doang, tapi bisnis kita bisa banyak. Jadi mungkin Anda bisa bilang bahwa Pak, bisnis saya sudah ada, bisnis saya di bidang wisata. Mungkin di wisata Anda bisa punya bisnis apa sih? Ini sebentar saya tebalin dikit ya biar lebih kelihatan. Oke. Misalnya Anda mungkin punya bisnis wisata, Pak, bisnis saya wisata. Oke, tapi sebenarnya kalaupun Anda punya bisnis misalnya ini adalah bisnis pijat gitu, spa gitu ya. Lalu misalnya sewa mobil. Nah, lalu misalnya ada punya hotel. Lalu mungkin berikutnya Anda punya restoran gitu ya. Ini adalah bisnis-bisnis yang bagus dan memang diperlukan gitu. Cuma masalahnya adalah satu. Kalau misalnya ada masalah dengan pariwisatanya terjadi gangguan, seret gitu ya, mateng. Pijatnya hancur, sewa mobilnya hancur, hotelnya hancur, restorannya juga hancur. Itu makanya baiklah kalau misalnya kita juga membuat produk, jangan cuma bergantung sama satu saja, tapi bergantung juga tapi mempunyai beberapa sumber income yang tidak terpengaruh antara satu sama lainnya gitu ya. Jadi misalnya Pak, saya punya bisnis misalnya sewa mobil gitu ya. Saya punya hotel, saya punya pijat, saya punya lain-lain. Ada baiknya kalau bisnis ini Anda tambah. Misalnya bisnisnya apa? Pertanian misalnya Anda nanam kacang almond misalnya seperti itu. Ya boleh nggak? Boleh-boleh aja. Apalagi sekarang pertanian makin gampang. Pertanian yang paling boros itu adalah kalau misalnya masih pakai tanah, masih pakai air, masih tergantung sama matahari dan banyak kena hamanya. Why not Anda membuat tanaman hidroponik gitu ya? Anda buat tanaman hidroponik, Anda bisa bikin dalam gudang, pakai sinar UV-nya bisa dari lampu juga, bahkan bisa dari mist dari bintik-bintik air sehingga nggak perlu bergantung sama air terus-menerus. Nah, sekarang analisa produk Anda gitu ya. Perlu diganti nggak produk Anda? Dan kalaupun nggak perlu diganti, perlu ditambah nggak? Sebaiknya saran saya adalah tambah bisnis Anda. Sehingga kalau misalnya satu bisnis lagi down, ada bisnis yang lain yang bisa membantu. Ya, dan produk Anda, analisa sekali lagi, produknya Anda perlu diganti atau enggak? Iya atau tidak? Jawabannya simpel gitu ya. Kalau iya, nanti kita barcode ini. Yang kedua, delivery system Anda perlu diganti enggak gitu ya. Delivery system Anda kalau misalnya selama ini orang harus datang dan berdesak-desakan. Gimana caranya supaya nggak datang? Gimana caranya supaya nggak berdesak-desakan lagi? Apakah misalnya home service, datang ke rumah, atau Anda bukan cabang lebih banyak? Seperti apa gitu ya? Bagaimana caranya supaya orang bisa mendapatkan produk Anda tapi dengan cara yang jauh lebih simpel, dengan cara yang jauh lebih memudahkan mereka, ya. Nah, di sini kita sudah diskusi. Kalau misalnya Anda merasa bahwa ini perlu diganti, bagus sekali gitu. Kadang-kadang ada juga produk yang produknya masih relevan, delivery sistemnya masih relevan, tapi kok enggak laku gitu. Ada nggak produk seperti itu? Ada. Karena saya ngalamin juga, seperti misalnya laundry saya gitu ya. Ketika produknya masih diperlukan, delivery system juga sudah diantar, tapi kok masih ada orang-orang yang tidak mau nge-laundry. Saya menemukan bahwa ternyata ada yang takut ketika bajunya dipegang-pegang nanti, atau mungkin karena ada yang kena misalnya batuk gitu, atau pilek gitu ya. Dan mereka takut nanti itu akan menjadi sumber virus yang mereka bawa pulang. Nah, di sini Anda harus bisa menangani bagaimana cara Anda meyakinkan customer Anda bahwa baju mereka aman. Misalnya dengan cara Anda pakai masker, misalnya dengan cara Anda pakai sarung tangan terus-menerus, atau Anda cuci tangan Anda. Jadi yakinkan sama customer Anda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yes. Nah, terus berikutnya yaitu yang kedua ya. Kita belajar yang kedua bagaimana cara menentukan bisnis. Kita belajar kemarin bagaimana cara membuat bisnis foundation yang kuat gitu ya. Yang memang tahan diterpa sama badai. Dan ingat
Hukum pengaruh, semakin banyak kita pengaruhi, semakin banyak rezeki kita. Kalau bisa tolong lebih banyak orang, ya. Itu makanya kenapa pengusaha rata-rata lebih sukses, karena dia membantu lebih banyak orang. Bukan cuma karyawannya saja yang di ini, tapi juga begitu banyak orang. Nah itu makanya rata-rata karyawan tuh, pengusaha rata-rata dapat rezeki lumayan gitu. Walaupun pahitnya juga pahit banget. Nah, kemarin kita belajar bagaimana cara membuat bisnis, ya. Kita ingat yang pertama adalah kebutuhan. Kebutuhannya harus banyak banget. Jadi jangan cuma berdasarkan passion doang, jangan cuma sekedar ngejar duit, tapi kita fokus penuhi apa yang dibutuhkan orang. Kemarin kita sudah bahas tentang betapa Gojek melayani begitu banyak orang, ya. Dan kita juga ngomong tentang passion gitu, ya. Kalau misalnya Anda tetap mau ikut passion Anda, boleh nggak? Boleh kalau memang Anda memang sudah yang terbaik dan Anda juga memenuhi kebutuhan begitu banyak orang, ya why not follow your passion gitu, ya, dan Anda bakal senang sekali di sana. Ingat sekali lagi kemarin kita ngomong bahwa passion tuh bisa di-re-engineer. Ketika Anda sukses di satu bidang, Anda akan happy di sana. Ketika Anda bisa membantu orang, Anda akan happy. Sama seperti misalnya pelajaran favorit apa? Matematika. Entah kenapa gampang gitu, ya. Nah itu entah kenapa gampang tuh membuat Anda merasa sukses. Dan ketika Anda melakukan sesuatu cukup banyak atau cukup lama, Anda akan makin gampang. Salah satunya bagi saya pelajaran bahasa Inggris gitu. Kenapa bahasa Inggris? Saya senang sama bahasa Inggris. Bisa jadi karena dari kecil saya sudah les bahasa Inggris. Dan ketika saya sudah les bahasa Inggris dari kecil, itu membuatnya jadi lebih gampang bagi saya. Dan itu menjadi salah satu passion saya akhirnya. Tapi apakah saya mau hidup menjadi guru bahasa Inggris? No way gitu. Kenapa? Karena yang membutuhkan sedikit gitu ya. Nggak sebanyak itu gitu ya. Kecuali kalau saya bisa mengubah, Pak yang butuh banyak banget Pak. Ya nggak ada masalah. Tapi saya juga harus bisa membuat delivery system yang benar-benar bisa langsung bisa menyentuh banyak orang. Kalau belum bisa ya saya skip dulu di situ. Nah, kemarin kita juga belajar seperti Apple, seperti Netflix, Gojek, Grab, membuat hidup manusia lebih gampang. Jadi fokus bagaimana caranya membuat hidup manusia lebih gampang. Yang kedua, kemarin kita bahas tentang standarisasi. Jangan cuma pikirkan satu cabang doang. Anda misalnya mau buat restoran, jangan cuma mikir bagaimana caranya supaya restoran bisa jadi seperti ini saja. Misalnya Anda servis AC, jangan mikir bahwa cuma Anda saja yang servis AC. Gimana caranya supaya tim Anda semuanya bisa servis AC juga. Kalau misalnya Anda buka bengkel, jangan cuma mikir, bengkel saya cuma harus di sini, kalau nggak teknisnya susah gitu. No, Anda buat bagaimana caranya supaya bengkel Anda ini bisa punya banyak cabang, bisa banyak orang yang bisa menikmati jasa Anda, ya. Kalau misalnya Anda massage juga seperti itu, jangan cuma satu, tapi gimana caranya supaya bisa banyak. Buat bagaimana caranya supaya bisnis ini bisa dijalankan sama siapa saja, apapun bisnis Anda, entah itu restoran atau apapun, buat supaya bisnis Anda tuh bisa dijalankan oleh siapa saja, yes. Dan ingat kemarin ada SOP, ingat semuanya ada polanya. Ketika Anda belanja itu ada polanya, Anda masak itu ada polanya, Anda cuci AC itu ada polanya, Anda servis HP itu ada polanya, Anda cukur rambut itu semua ada polanya. Everything is a pattern. Dan kalau sudah ada polanya berarti bisa diulang. Nah itulah dibuat SOP. Kemarin kita sudah bahas juga bahwa buat SOP jangan cuma ditulis doang, lebih enak lagi why not pakai HP Anda direkam aja, itu lebih gampang, ya. Nah, kita juga kemarin belajar bahwa unit terjual harus banyak, profitnya harus banyak, Anda bisa jadi triliuner, ya. Dan kita doakan sama-sama bisa segera, ya. Kontrol, kita duduk sebagai pengawas bukan sebagai pelaksana. Dan kalau misalnya kita juga orang lain sudah melakukan, lakukanlah dengan lebih baik, yes. Dan sekarang kita praktek. Kita prakteknya seperti apa ini, ya. Tadi ada dua hal yang Anda sudah jawab ya atau enggak, ya. Sekarang simple banget. Sekarang kita praktek. Kalau misalnya Anda pengen mengubah bisnis, sekarang kita lihat, buat 5 daftar bisnis yang dibutuhkan banyak orang. Apa yang orang mempunyai begitu banyak masalah gitu. Jadi jangan cuma ngotot sama, Pak ini yang saya tahu, saya cuma punya skill ini. Ya belajar gitu ya, belajar skill yang baru. Dulu saya bisa Photoshop gitu ya, tapi apakah saya mau terus-menerus Photoshop? Saya dulu kerjaan saya adalah fotografer profesional. Apakah saya mau terus-menerus hidup menjadi fotografer profesional? Karena boleh nggak saya jadi fotografer terus-menerus? Boleh, asal saya bisa membuat cabangnya banyak. Ada begitu banyak orang yang bisa difoto sama saya, ya. Kalau misalnya enggak, saya lebih cenderung memilih mana yang saya bisa melayani lebih banyak orang. Saya pengen melayani lebih banyak orang. Apa yang dibutuhkan banyak orang? Kalau misalnya Anda merasa bahwa, Pak, ini misalnya contoh ya kita buat ya. Misalnya jasa reparasi. Reparasi apa? Reparasi misalnya kendaraan gitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Misalnya satu, contohnya reparasi kendaraan. Oh, yang punya kendaraan banyak nggak? Banyak gitu ya. Terus selain itu jasa apa tadi? Misalnya
mengajarkan bahasa Inggris gitu ya. Misalnya, oh Pak saya pinter bahasa Inggris, why not gitu ya. Pak saya ndak ahli-ahli banget, ndak perlu ahli-ahli banget lah, ndak apa-apa. Wong diajarkan lebih ndak ahli kok gitu ya. Kan kalau misalnya Anda bisa sampai ilmu TK ya Anda ngajarin sampai TK gitu ya. Anda bisa ngajar sampai ilmu SD ya ngajar sampai SD, Anda sudah qualified. Anda harus, wah I haven't been able to speak English very well. No, Anda nggak harus bisa lancar seperti itu gitu ya. Yang penting Anda bisa mengajarkan sampai ke level yang Anda inginkan dan Anda perbanyak gitu ya. Yang ketiga misalnya reparasi kendaraan bahasa Inggris, misalnya apalagi yang dibutuhkan, misalnya jual makanan gitu ya. Nah, makanan. Yang keempat, potong rambut. Misalnya, wah, saya dulu ahli potong rambut, Pak. Mungkin ini bisa dipelajari lagi gitu ya. Ya, why not? Atau saya lihat ini kayaknya potong rambut tuh lumayan, kerjanya nggak perlu modalnya dan cuma cek cepet. Kalau misalnya ini ada cara lebih cepat lagi, Pak, letakin baskom, potong sekitarnya, selesai. Apalagi di zaman corona orang nggak cerewet, ya terserah gitu ya. Lalu misalnya bisnis kelima, apa bisnis yang kelima? Misalnya adalah jasa jadi YouTuber. Wah, gitu ya, boleh gitu. Nah, dan berikutnya yang Anda analisa adalah di antara berikut ini, mana yang paling tahan krisis? Wah, reparasi kendaraan tahan krisis enggak? Nah, kebanyakan orang merasa bahwa wah, orang akan selalu pakai kendaraan, belum tentu. Kayak sekarang COVID nggak ada yang pakai kendaraan, orang banyak di rumah. Boleh nggak? Ya boleh gitu ya. Jadi misalnya reparasi kendaraan tahan krisis nggak? Ya bolehlah gitu. Misalnya Anda merasa Anda mau kasih tanda gitu ya. Ini saya kasih tanda 2 bintang deh gitu. Lumayan tahan gitu ya. Bahasa Inggris, orang akan selalu memerlukan bahasa Inggris, Pak. Ini kayaknya lebih tahan krisis, Pak. Tahan mau pakai COVID apa, orang akan selalu butuh bahasa Inggris. Bahasa Mandarin orang akan selalu butuh. Karena orang selalu lahir, oh ini bagus nih Pak prospeknya. Ya boleh gitu ya. Makanan, Pak, apapun yang terjadi orang butuh makan. Misalnya, wah ini tahan banget gitu ya. Potong rambut, Pak, gitu ya. Oh, potong rambut nih juga lumayan gitu ya. Potong rambut misalnya bintangnya 2 gitu. Jadi YouTuber Pak, lumayan. Tapi kalau sudah terlalu banyak pesaingnya mungkin nanti agak susah. Mungkin misalnya bintang 1 gitu ya. Nah, di sini Anda coba analisa. Wah, ini kayaknya pilihan saya ada 3 nih. Ada 2 nih yang paling yang YouTuber kayaknya enggak, reparasi kendaraan lumayan gitu ya, potong rambut lumayan, tapi kayak bahasa Inggris sama makanan nih lumayan gitu ya. Nah, Anda lalu analisa lagi gitu ya, mana di antara berikut ini yang paling banyak menghasilkan gitu. Kalau misalnya reparasi kendaraan tuh duitnya lumayan lah Pak gitu ya. Kalau bahasa Inggris tuh duitnya ada, tapi ya lumayan aja, sedikit aja. Makanan ya kalau lumayan banyak bisa. Potong rambut mungkin oke. Jadi YouTuber mungkin uangnya banyak nih misalnya gitu ya. Oh, paling banyak. Nah, dari sini Anda bisa ngelihat, ini kira-kira mana yang paling oke. Ini kayaknya di antara list ini saya coba buat aja ya. Bisa jadi penilaian saya berbeda dengan penilaian Anda gitu ya. Wah, kalau ini kayaknya makanan paling oke nih. Karena makanan ini kayaknya paling tahan krisis, tapi juga sekaligus paling menghasilkan. Atau kalau enggak saya jadi guru bahasa Inggris. Tapi kali ini saya jadi guru bahasa Inggrisnya, saya akan membuat videonya supaya lebih banyak orang ini. Saya akan masukkan ke sekolah-sekolah. Yang saya ajarkan nanti bukan cuma ini, tapi guru-gurunya juga gitu. Why not gitu ya. Atau misalnya saya ngajarkan bahasa Inggris, tapi khusus untuk para pembantu rumah tangga misalnya. Atau misalnya khusus untuk para pekerja, jadi saya nggak saingan sama sekolah. Do it. Why not gitu ya. Kalau misalnya saya pengen potong rambut, jasa potong rambut tapi khusus untuk cowok, khusus untuk anak, khusus misalnya jasa potong rambut untuk bapak-bapak, khusus potong rambut untuk siapapun misalnya. Ini mohon maaf, misalnya potong rambut untuk siapa gitu ya, untuk wanita, untuk waria, untuk apapun gitu ya, boleh gitu ya. Ini kita coba lihat. Nah, dari sini ketika kita sudah mulai punya, oh kayaknya ini oke ini. Misalnya Anda memutuskan saya mau jualan makanan gitu ya. Sekali lagi makanan Anda detilkan lagi gitu ya. Anda buat lagi dari daftar makanan tadi ya. Nah, makanan misalnya saya mau jual apa gitu ya. Misalnya makanan misalnya saya mau jualan kue tiaw. Wah, misalnya boleh gitu ya. Jual kue tiaw, lalu nasi goreng. Lalu misalnya ayam goreng. Oh sorry. Ayam goreng. Oke. Nah sekali lagi
Anda lalu buat ini bintangnya berapa gitu ya. Ini bintangnya berapa misalnya, ini saya ngasal aja gitu ya. Lalu misalnya mana yang paling banyak duitnya gitu ya. Anda buat. Sehingga dari sini Anda bisa langsung tahu, oh kira-kira ini yang akan saya pilih gitu ya. Anda membuat, oh yes, kayaknya ini boleh nih. Ini boleh jadi panduan. Dan nanti ketika misalnya Anda memilih bahwa, oh Pak, saya pilih jualan ayam goreng aja Pak. Ini misalnya paling tahan krisis, paling oke, kapanpun orang akan tetap suka sama ayam goreng. Why not? Do it. Ingat standarisasi. Ingat seperti yang saya ceritakan kemarin, beli itu ada polanya ya. Anda selalu membeli misalnya berapa kilo, dibelah berapa ayamnya, harganya berapa, semua sudah ada panduannya. Lalu bumbunya itu semua sudah ada panduannya. Lalu misalnya cara menggorengnya itu ada panduannya. Anda buat semuanya, oke? Dan inilah seksi prakteknya. Ketika Anda praktek makin banyak, pasti Anda akan lebih bagus ya. Kali ini praktekkan, sekali lagi saya bilang praktekkan gitu ya. Karena dengan praktek hidup kita bisa berubah. Yes, praktek ini mungkin sepele, tapi praktek ini bisa memberikan begitu banyak ide yang tidak terpikir sama Anda. Maka sekali lagi saya bilang praktekkan. Yes. Nah, terima kasih banyak buat hari ini. Semoga ini bermanfaat. Saya juga mengucapkan terima kasih buat partner saya, Bu Reni yang terus mendukung. Terima kasih. Dan kalau Anda belum subscribe, sekali lagi subscribe dulu. Kalau misalnya Anda suka, like videonya, komen. Dan ingat, hidupkan loncengnya. Yes. Terima kasih. Saya Hendrik Ronald. Saya mengucapkan salam dahsyat buat Anda.